warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 memenuhi tugas dengan mata kuliah Sistem Informasi Manajemen di bawah bimbingan dosen Bapak Dr. Yohan Naftali ST MM. Kata orang tak kenal maka tak sayang. Untuk itu izinkan kami dari kelompok 4 memperkenalkan diri. Kelompok 4 terdiri dari 10 orang. Saya Erika Yuliana, kemudian Agus Triadi, Cici Wulandari, Kasmiati, Ade Saraduma, Ayu Komalasari, Muhammad Aditya, Yanti Melinda, Dwi Ayu Wulandari, dan Yuni Arianti Nofrika. Kelompok 4 mendapatkan paparan mengenai Project Jedai, A Cloud of Controversy. Sebagian besar perusahaan besar telah memindahkan sebagian operasi komputasi mereka ke awan. Dan sekarang, militer Amerika Serikat ingin mengikuti jejak tersebut. Menyatukan informasi di awan lebih diperlukan daripada sebelumnya karena angkatan bersenjata mengerahkan jumlah besar sensor jarak jauh, senjata semi-otonom, dan aplikasi kecerdasan buatan. Semua kemampuan ini membutuhkan akses segera dan instan ke jumlah data yang sangat besar yang dikumpulkan dari berbagai lokasi. Hal ini menjadi lebih penting sekarang karena Komando Cyber Amerika Serikat telah ditingkatkan menjadi setara dengan Komando Pusat yang menjalankan operasi di Timur Tengah atau Komando Utara yang mempertahankan wilayah Amerika Serikat. Proyek Jedai adalah rencana Departemen Peran Amerika Serikat untuk memodernisasi infrastruktur IT-nya agar karyawan, perwira, dan prajurit di garis depan dapat mengakses dan memanipulasi data dengan kecepatan perusahaan modern. Rencana baru ini merupakan bagian dari perpindahan yang lebih besar untuk menggantikan sistem dan jaringan militer yang spesifik pada cabang dengan model perusahaan yang lebih efisien dan dapat dikelola dengan baik. Pada 26 Juli 2018, Departemen Peran Amerika Serikat mengeluarkan permintaan penawaran untuk program Jedai. Program Jedai meminta kontrak pemerintah senilai $10 miliar selama 10 tahun untuk diberikan kepada satu vendor komputasi awan yang menjadi penyedia komputasi awan eksklusif bagi Departemen Peran Amerika Serikat. Departemen Pertahanan Amerika Serikat memiliki lebih dari 500 infrastruktur awan publik dan pribadi yang mendukung persyaratan unprotected dan secret. Layanan awan saat ini yang dimiliki oleh DoD terdesentralisasi menciptakan tingkat kompleksitas tambahan dalam pengelolaan data dan layanan secara enterprise-wide. Sistem DoD saat ini terfragmentasi yang memperlambat proses pengambilan keputusan di dalam DoD baik di luar negeri maupun di dalam negeri. Sebagian besar militer Amerika Serikat menggunakan sistem komputer usang yang dibangun pada tahun 1980-an dan 1990-an. Departemen Pertahanan telah menghabiskan miliaran dolar untuk mencoba membuat sistem-sistem ini dapat berkomunikasi satu sama lain. Yang diinginkan dan yang dibutuhkan oleh DoD adalah adanya awan yang mencakup seluruh enterprise dan mendukung pengambilan keputusan berbasis data yang cepat serta menyediakan dukungan global untuk operasi DoD. Kontrak Jedai selama 10 tahun menciptakan persaingan di antara Amazon, Oracle, IBM, dan Google untuk mengubah sistem komputasi awan militer. Google keluar pada bulan Oktober 2018 tanpa mengajukan penawaran resmi dengan alasan pekerjaan militer bertentangan dengan prinsip-prinsip korporat yang melarang penggunaan kecerdasan buatan dalam senjata. Oracle, IBM, dan Microsoft menyatakan bahwa DoD tidak seharusnya menggunakan satu vendor awan untuk Jedai. Beberapa pakar mendukung pendapat mereka. Justin Kapos, profesor terkait ilmu komputer dan teknik Universitas New York, mengatakan bahwa solusi awan tunggal tidak biasa. Banyak perusahaan menggunakan beberapa vendor awan karena lebih aman. Leigh Madden, manajer umum Microsoft untuk keamanan nasional, menyatakan bahwa perusahaannya ingin memenangkan kontrak tersebut, tetapi 80% bisnis menggunakan beberapa vendor awan. Para pakar lainnya menunjukkan bahwa penerapan awan tunggal bertentangan dengan praktik terbaik yang memandang tren industri di pasar komersial. Mereka percaya bahwa kontrak sebesar itu seharusnya tidak diberikan kepada satu perusahaan saja. Mereka yang mendukung menggunakan satu vendor Jedai mencatat bahwa dengan menggunakan satu penyedia akan mengurangi kompleksitas dalam sistem TI militer dan menyederhanakan komunikasi. Oracle Amerika dan IBM sama-sama mengajukan proses penawaran pra-penghargaan terhadap permintaan Jedai Cloud dengan alasan bahwa hal tersebut menguntungkan
Amazon dan Microsoft. Protes-protes ini ditolak oleh General Accounting Office (GAO) pada akhir tahun 2018. Pada akhirnya, Amazon dan Microsoft yang memiliki banyak pusat data di seluruh dunia menjadi dua finalis, dan Microsoft memenangkan kontrak tersebut pada Oktober 2019. Kelompok pemandu eksekutif awan Pentagon ingin melakukan akuisisi meliputi seluruh infrastruktur TIDOD, meliputi infrastruktur sebagai layanan dan platform sebagai layanan. DoD ingin memanfaatkan kekuatan yang sudah ada secara komersial dan tidak membatasi dengan kustomisasi yang ekstensif. Tetapi peraturan akuisisi Pentagon pada saat itu bertentangan dengan keinginan DoD tersebut. DoD ingin memanfaatkan inovasi yang ada yang secara komersial untuk dapat menyediakan perangkat lunak yang lebih baik kepada pejuang dengan keamanan yang lebih baik, biaya yang lebih rendah, dan pemeliharaan yang lebih mudah. Pada tanggal 13 Februari 2020, seorang hakim federal telah memutuskan kontrak jedai yang telah diberikan kepada Microsoft. Amazon yang dianggap terfavorit untuk memenangkan kontrak jedai karena dianggap mendominasi komputasi awan dan pengalamannya dalam layanan awan untuk Central Intelligence Agency. Namun penawaran ditolak karena konflik kepentingan. Pada akhir Desember 2019, Amazon mengklaim kemenangan Microsoft karena dianggap tidak tepat karena keluhan publik Presiden Trump terhadap Amazon. CEO Amazon, Jeff Bezos, yang selalu mengkritik Trump dan kebijakannya. Microsoft dengan 26% pangsa pasar komputasi membuka fasilitasi server klasifikasi untuk menangani data dalam skala yang dibutuhkan oleh kontrak jedai. Para pakar awalnya berpikir bahwa Microsoft akan mendapatkan sebagian bisnis jedai dan Pentagon akan menggunakan beberapa vendor layanan seperti halnya perusahaan swasta. Meskipun kontroversi yang ada, proyek jedai akan memiliki efek domino yang besar sebagai penggerak inovasi dalam pemerintah Amerika Serikat dan sektor swasta. Saat ini, komputasi telah menjadi landasan dari transformasi sektor publik dan swasta, serta sebagai mesin bagi teknologi. Pada tahun 2010, mantan Kepala Informasi Pemerintah Amerika Serikat, Vivek Kundra, mengumumkan kebijakan cold freeze untuk lembaga pemerintah federal. Sejak saat itu, pengeluaran awan pemerintah federal meningkat 500%. Namun, survei yang dilakukan oleh Center for Digital Government pada tahun 2019 menemukan bahwa migrasi ke awan bagi lembaga pemerintah terus menghadapi hambatan, termasuk mobilitas data, keamanan, kepatuhan, serta memastikan pelatihan dan keterampilan yang tepat. Proyek JEDI diharapkan akan memiliki dampak yang besar dalam semua aspek ini. Meskipun semua lembaga pemerintah federal harus memastikan tidak mengorbankan keamanan saat beralih ke awan, standar yang diterapkan oleh Pentagon lebih tinggi dengan alasan yang jelas bahwa keamanan nasional berada dalam bahaya. JEDI seharusnya menjadi pendorong bagi pengembangan kemajuan keamanan terkini dan praktik terbaik yang manfaatnya akan akhirnya merambah ke semua pengguna awan di seluruh pemerintah dan sektor swasta. Perusahaan awan yang lebih baik juga akan mendukung rencana Pentagon untuk memperluas penggunaan sistem kecerdasan buatan di seluruh militer. Proyek pemerintah yang besar dapat memiliki konsekuensi positif yang melampaui ruang lingkup aslinya. Baik, demikianlah presentasi dari kami kelompok 4. Mudah-mudahan presentasi yang kami tampilkan bermanfaat untuk semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.